Ini setelah kemarin kita review mengenai film Turki tentang film horor juga. Kali ini kita akan mereview tentang buku horor. Bukunya adalah Kisah Tanah Jawa. Jadi Kisah Tanah Jawa ini kan ada beberapa seri. Totalnya ada 5 seri di sini. Balik. Nah, kita bahas satu-satu. Secara singkat saja, isi dari cerita setiap masing-masing bukunya beserta deskripsinya. Yang pertama dulu judulnya Kisah Tanah Jawa, Investigasi Mitos dan Mistis. Ini Kisah Tanah Jawa yang hitam ini nyeritain tentang berbagai macam mitos yang ada di Indonesia. Misalnya kita tahu Tanjakan Emen. Ternyata di balik itu setelah penelusuran Om Ho dan kawan-kawan di Tanjakan Emen itu memang ada beberapa dalam tanda kutip itu orang-orang yang nyari pensugihan dengan mereka itu menyewa pembunuh bayaran dari golongan siluman. Nah, jadi di sana itu banyak terjadi kecelakaan tersebut. Tapi sejatinya di sana itu banyak orang-orang yang nyari pensugihan, terus mereka itu menggunakan tunggalnya itu dari orang-orang yang sering kecelakaan yang ada di sana. Jadi seperti itu. Jadi di sini semuanya itu nerangin tentang apa itu yang namanya mitos mitologi yang ada di Indonesia, termasuk diantaranya itu ada yang namanya pembuatan bendungan, kenapa harus nyari korban itu. Nah, jadi sebenarnya latar dari cerita ini itu ada di berbagai tempat, terutamanya di Jawa, seperti pembangunan jembatan, pembangunan bendungan, dan itu dibahas dalam bab-bab khusus seperti napas tiang pancang, penyedap komposisi dosa, harta berujung petaka, merapal kata terlarang, dan seterusnya. Untuk halamannya sendiri di sini ada sekitar 250 halaman. Lanjut ke buku yang kedua, ini masih berlanjut juga. Ini judulnya Kisah Tanah Jawa Jagat Lelembut. Ini masih sama diterbitkan oleh Gagas Media pada tahun 2019. Ini jumlah halamannya ada 204 dan harganya berkisar sekitar 88.000. Jadi perbedaannya jika dibanding dengan buku yang pertama ini lebih banyak ilustrasinya. Jadi lebih banyak ilustrasi mengenai dari gambar-gambar berwarna juga sebagian itu. Dan di Jagat Lelembut ini kalau kita fokusnya di buku pertama itu adalah bahas tentang mitologi di dunia manusia seperti Tanjakan Emen dan lain sebagainya. Di buku kedua ini kita membahas tentang dunia-dunia atau mungkin dunia makhluk astral atau wujud-wujud makhluk astral yang ada di dunia mereka yang sering menampakkan. Misalnya di sini ada pocong gondrong, bisa dilihat. Kalau di sini ada yang namanya pocong merah. Ini bekas dukun kisahnya dulu. Jadi seperti itu. Jadi yang namanya ini Jagat Lelembut bahas tentang jagatnya dunia lelembut ini. Berarti setiap jenis lelembut itu ada sejarahnya gitu. Ada sejarahnya sendiri, misalnya ada tuyul itu apa, peri itu apa, terus Nyi Roro Kidul, terus hantu yang namanya Suster Ngesot itu apa. Kok Suster Ngesot bisa berkembang awalnya di rumah sakit di Jawa Tengah sana, kok ujuk-ujuk di rumah sakit lain kayak buka cabang atau atau ngopi gitu. Oh ternyata itu yang lain itu ya cuma perwujudan korin merah. Lanjut buku yang ketiga. Ini buku yang ketiga ini judulnya Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul. Ini masih diterbitkan Gagas Media dengan jumlah halaman sekitar 160 halaman, jadi lebih tipis dengan untuk harganya 66.000. Jadi Pocong Gundul ini gini. Di suatu sekolah yang lama itu pertama diceritakan itu ada sering kejadian itu kecelakaan, studitor kecelakaan dan lain sebagainya. Ternyata gara-garanya itu ada seorang dukun ilmu hitam yang dulu itu meninggal, terus korin merahnya itu menjadi pocong gundul dan itu menghantui sekolah itu. Wujudnya itu seperti pocong tapi kepalanya ini kayak tengkorak kebuka, pelontos, tengkorak merah-merah kayak gini. Ini wujudnya pocong gundul. Itu untuk latar tempatnya di mana ini? Latar tempatnya di salah satu SMA di Yogyakarta. Jadi dia itu yang namanya arwahnya Walisdi itu keluyurannya di suatu sekolah. Oh ya. Oke.
Jadi buku yang keempat ini judulnya Kisah Tanah Jawa Bang Gaib, Harta Terpendam dari Dunia Lain. Seperti ini covernya. Nah, ini untuk halamannya sekitar 152, nggak tebal juga. Untuk harganya 66.000. Jadi di sini masih banyak ilustrasi setiap babnya di sini. Nah, untuk ceritanya sendiri bagaimana? Ceritanya untuk di bank gaib gitu, seperti bank pada umumnya kan, bank konvensional kan. Yang namanya fenomena pensugihan itu mulai marak sejak zaman Belanda karena satu, upetinya itu sangat tinggi, yang kedua mereka itu gengsi kalau harus jadi orang miskin. Jadi yang namanya pensugihan itu nggak gampang. Jadi jangan percaya kalau pensugihan itu cuma kepala kerbau atau apa. Tetap ada tumbal ya. Tetap ada tumbal, itu tetap ada. Entah milih keluarga sendiri atau milih orang lain dengan cara seperti tadi ngasih sembako, kemudian orangnya yang makan sembako tadi meninggal, itu bisa. Jadi memang kayak gitu. Jadi lanjut aja buku yang kelima. Buku yang kelima seperti ini. Judulnya Kisah Tanah Jawa Unit Gaib Darurat Penyelamat Tanpa Nyawa. Ini untuk bukunya tebalnya 154 halaman. Harganya sekitar 66.000. Diterbitkan pada tahun 2019. Settingnya itu Rumah Sakit Mardi Waluyo yang ada di Blitar, rumah sakit lama. Yang dulu itu rumah sakit, yang baru sekarang kan pindah. Jadi yang lama ini tetap bangunan lamanya tetap terbengkalai. Terus ini mau dibuat kampus yang namanya, tapi ya tetap angker. Jadi kisahnya itu di sini itu nyeritain tentang satu, kalau kisah yang zamannya modern itu gini. Ya. Ini sekian bukunya, ada 5. Jadi yang pertama itu tadi, yang pertama ini jelasin fenomena mitos yang ada di tanah Jawa, tanjakan men dan lain sebagainya. Yang kedua ini membahas tentang jagat lelembut, alamnya lelembut itu seperti apa, termasuk tokoh-tokoh penguasanya seperti apa. Dan yang selanjutnya adalah pocong gaib tadi, kisahnya dukun ilmu hitam ya, pocong gundul Walisdi ya. Terus yang selanjutnya ada bank gaib ini. Terus yang terakhir adalah unit gaib darurat. Ini yang belum dikoleksi satu, tentang gua Jepang. Gua Jepang itu kayak gimana ya? Itu tapi saya kalau juga, dari sinopsisnya tahu belum mengenai gua Jepang? Kalau gua Jepang itu yang saya melihat lewat sejarah itu katanya di situ memang tempatnya orang-orang dipekerjakan secara paksa atau awal mula Romusa. Jadi dulu itu Soekarno itu kata Jepang, kami mau membantu kemerdekaan negara Anda, tapi dengan syarat kamu membantu kami untuk meraih Nippon memenangkan perang Asia Raya. Jadi itu syaratnya diantaranya adalah Romusa, buat yang namanya jalan raya, terus kemudian gunung itu gimana, gunung itu ditembus, dibuat terowongan gitu. Jadi yang namanya Jepang itu luar biasa kejam. Oke. Itu oke. Terima kasih sudah menonton. Kita lanjut pada sesi berikutnya. Assalamualaikum. Bye.